Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNESA, yang kami hormati Bapak Ketua Satuan UNESA Career Center Pak Salamun Rohmanuddin Eskom Mkom, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang kami hormati Bapak Ibu Kaprodi Selingkung UNESA, khususnya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dan Fakultas Matematika dan IPA, serta Fakultas Teknik. Yang saya hormati Bapak Ibu PIC Treasure Study Fakultas dan Bapak Ibu PIC Treasure Study Prodi. Terima kasih kehadirannya pada sore hari ini. Kita mengikuti kegiatan sosialisasi program Treasure Study UNESA di tahun 2022. Untuk pertama-tama mungkin kita mendengarkan arahan dan pembukaan dari Pak Ketua Satuan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua. Mohon izin pada kesempatan hari ini kebetulan Pak WR3 bersamaan dengan kegiatan yang lain, jadi belum bisa menyapa Bapak Ibu pada sore hari ini. Namun beliau titip beberapa hal terkait dengan Treasure Study, begitu Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Selingkung UNESA, khususnya di Fakultas Teknik, Fakultas MIPA, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Yang saya hormati Bapak Ketua Divisi Penelusuran Alumni, Pak Ahmad Kausar. Yang saya hormati Bapak Ibu PIC Treasure Study Selingkung Fakultas. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Program Studi, ada Bapak Ibu Ketua Program Studi Selingkung UNESA, Bapak Ibu PIC, ya ini yang Bapak Ibu PIC Selingkung Fakultas, ya, yang ada di kampus Ketintang, ini yang merupakan ujung tombak dari Treasure Study itu, karena peningkatan respon rate dari alumni yang mengisi ini peran besar ada di PIC program studi dan PIC fakultas, begitu Bapak Ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang tahun lalu sudah mensukseskan kegiatan penelusuran alumni ini, terutama Treasure Study untuk alumni tahun 2019 dan alumni 2020 begitu. Kalau sebelumnya Bapak Ibu di tahun 2017 itu capaian kita untuk respon rate itu hanya 18,53%. Kemudian untuk alumni 2018 itu meningkat menjadi 50,30%. Nah, alhamdulillah di tahun lalu ini tahun 2021 kita melakukan tracing untuk 2 alumni sekaligus, yaitu 2 alumni 2019 dan 2020, ya, yang lebih kurang jumlahnya ada 10.000 alumni. Ini capaian kita juga menaiknya sangat tinggi sekali, itu Bapak Ibu. Untuk 2019 itu respon rate kita 73,6% dan alumni 2020 itu 83,6%. Nah, tentunya Bapak Ibu, kita tidak hanya nanti
berkutat terkait dengan respon rate. Namun untuk yang perlu kita perhatikan adalah indikator kinerja utama kita, yaitu IKU 1. Ini terkait alumni yang bekerja mendapatkan pekerjaan sebelum 6 bulan, gajinya 1,2 UMP ya provinsi, atau berwirausaha atau melanjutkan studi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi alumni ini tidak hanya mengisi survei tracer study, tapi juga perlu kita memperhatikan, mungkin memberikan pesan-pesan kepada alumni kita begitu. Misalkan mereka setelah lulus itu bekerja dan melanjutkan studi, nah itu lebih baik memilih yang studi lanjut, Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Kalau studi lanjut itu langsung bisa masuk ke dalam gold standard. Nah, gold standard untuk tahun lalu itu 80%, Bapak Ibu. Namun yang baru kita capai itu 41,26%. Nah, ini masih butuh kerja luar biasa untuk mencapai 80% ini, Bapak Ibu. Namun di tahun 2022 ini, alhamdulillah ya, setelah nego panjang begitu di kementerian, alhamdulillah ya. Untuk tahun ini target kita bukan lagi 80%, tapi diturunkan Bapak Ibu, diturunkan menjadi 60%. Ini berdasarkan informasi yang kami dapat, ini turun 60%. Namun karena tahun lalu ini capaian kita masih 41,26%, maka ini kita juga masih membutuhkan usaha yang luar biasa. Kita butuh effort yang tinggi untuk mencapai minimal 60% gold standard ini. Kalau respon rate, saya rasa Bapak Ibu sudah berusaha sangat maksimal sekali dengan capaian tertinggi tahun lalu itu 83,6%. Harapannya nanti di tahun ini dengan kenaikan respon rate itu juga diimbangi dengan kenaikan gold standarnya. Sehingga IKU 1 khususnya yang ada di UNESA bisa tercapai. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi monggo nanti Bapak Ibu bisa koordinasikan dengan pimpinan-pimpinan baik yang ada di tingkat prodi, jurusan maupun di fakultasnya masing-masing terkait target capaian 60% ini bagaimana kita mencapainya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nah ini selamat sore Bunda, ini baru kelihatan di kameranya. Ada Ibu Wadek 3 FMIPA. Monggo nanti kita di sini berbagi diskusi bagaimana cara-cara kita nanti agar bisa mencapai gold standard yang 60% itu. Begitu. Kalau secara respon rate kita di tahun lalu sudah di angka 83,6%. Saya rasa sudah kalau capaiannya itu dihitung respon rate-nya kita sudah lebih. Nah, namun permasalahannya ada di sini adalah yang dihitung di IKU itu bukan respon rate-nya tapi gold standarnya yang mungkin nanti akan disampaikan lebih detail oleh Pak Kausar selaku Ketua Divisi Penelusuran Alumni. Begitu Bapak Ibu pendahuluan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kasat ICC, Pak Salamun Rohmanuddin Eskom-Menkom. Selanjutnya, mohon izin saya screen Bapak Ibu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sore hari ini kita membahas mengenai Tracer Study UNESA di tahun 2022. Baik, di sini untuk pengelola Tracer Study UNESA itu ada di bawah bidang 3 Bapak Ibu, di Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, di mana masuk pada Satuan UNESA Career Center, kemudian di Divisi Penelusuran Alumni. Untuk di tingkat fakultas, kami memiliki koordinator tracer tingkat fakultas, ada 8 Bapak Ibu dosen, kemudian ada PIC Tracer Prodi, ini terdiri dari 72 dosen, kemudian ada tim IT Tracer Study dan tim pengolah data dari PPTI, kemudian ada surveyor tracer ini yang insidentil apabila nanti Bapak Ibu membutuhkan. Jadi untuk Tracer Study di UNESA dibidangi di bawah UNESA Career Center. Kemudian untuk pengelola Tracer Study UNESA tahun 2022 ini tidak mengalami perubahan signifikan. Untuk di tingkat universitas masih pengelolanya ada Pak Salamun Rahmanuddin selaku Ketua Satuan, ada saya selaku Ketua Divisi, dan di masing-masing fakultas tetap ada Bu Dr. Nadia Sandimitra, ada Bu Seli Andari, ada Bu Retna Wulandari, ada Pak Sofan, ada Pak Galib, Pak Muammar Zainul Arif, ada Pak Fajar Eka Samudra, ada Pak Firman Yasa dari vokasi, yang baru hanya dari VIO. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kita bahas di sore hari ini ada dua hal nih Bapak Ibu, ada pertama tentang tracer alumni, yang kedua di user survey. Nah, untuk tahun ini Bapak Ibu, alumni yang kita jadikan sasaran adalah alumni yang diwisuda tahun 2021 atau tahun lalu. Nah, pada tahun 2021 kita sudah melaksanakan tracer study dengan sangat baik pada alumni yang lulus 2020 dan 2019. Jadi kohortnya itu 2 tahun. Untuk tahun ini hanya 1 tahun, yaitu alumni yang wisuda di tahun 2021. Nah, tentunya ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi kita semua bahwa memang secara kuantitas targetnya semakin kecil, tapi secara kualitas nanti akan kita bahas selanjutnya. Jadi yang kita bahas di sore hari ini ada 2 hal ini Bapak Ibu. Untuk yang tracer alumni, yang pertama kita membahas tracer study, ini tracer alumni, ya, di mana memang tracer study ini bentuk survei kepada alumni kita untuk pengembangan perguruan tinggi dan termasuk pada indikator kinerja utama UNESA Bapak Ibu. Jadi yang kita bahas di sini adalah relate dengan indikator kinerja utama UNESA, di mana memang nanti tracer study ini berkontribusi bagi kebutuhan data di akreditasi nasional maupun internasional, itu mesti nantinya meminta data tracer study alumni. Nah, jadi untuk tracer study alumni ini kenapa kok penting, ya, khususnya kalau di Bapak Ibu pengelola di bidang kemahasiswaan dan alumni, baik Pak WR3 maupun Bapak Ibu WD3 begitu, karena memang ini menjadi indikator kinerja utama perguruan tinggi pertama, yaitu kualitas lulusan, yaitu lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Nah, ini yang harus dikejar oleh atau harus dimiliki oleh universitas sehingga mampu memiliki peringkat perguruan tinggi yang baik gitu. Ya, salah satunya atau lebih tepatnya di nomor 1 adalah indikator tentang kualitas lulusan, di mana memang tracer study ini nanti bertujuan untuk mengetahui posisi lulusan kita diserap di dunia kerja serta menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Nah, ini di borang akreditasi juga sudah pasti akan berkontribusi untuk di masa tunggu lulusan dan juga kesesuaian dengan profil lulusan program studi. Untuk di program studi Bapak Ibu,
bagi Kaprodi yang mungkin sore hari ini berkenan hadir, itu dampaknya ke sana. Pasti nanti di lulusan akan diukur, yang pertama adalah masa tunggu lulusan, yang kedua adalah kesesuaian bidang kerja. Itu yang nanti sangat dipengaruhi oleh hasil tracer study kita di tahun ini begitu. Nah, untuk evaluasi kuantitas, ini kuantitas pelaksanaan tracer study di tahun 2021, di tahun lalu, perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwasanya tracer study UNESA di tahun 2021 untuk rekapitulasinya paling besar adalah kontribusi dari Fakultas Teknik. Dari 2 angkatan, Fakultas Teknik mampu mengumpulkan 97,1, kemudian disusul FBS 96, kemudian FIP 94, FISH 92, kemudian ada di klaster yang kedua ada di FMIPA, FEB, Vokasi, dan VIO. Ini FMIPA 69, FEB 59, Vokasi 56, dan VIO 45. Dari keseluruhan capaian kuantitas itu rata-rata alumni yang mengisi tracer study tahun 2020 adalah 83,6%. Kemudian alumni yang lulus tahun 2019 adalah 73,6%. Nah, selain itu, Bapak Ibu, juga perlu kami sampaikan bahwa tracer study UNESA ini untuk di basis data universitas itu selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2014, kami hanya memiliki 3,24%. Kemudian 2015 yang lulus 2015 itu ada 5,31%, yang lulus tahun 2016 ada 9%, yang lulus 2017 ada 18%, dan ketika dikelola secara komprehensif oleh UNESA Career Center di tahun 2018, alumni 2018 ini sudah meningkat capaiannya 50,30%. Kemudian tahun lalu kita bersama mampu mencapai 76% untuk alumni 2019 dan 83,6% untuk alumni 2020. Sehingga ini menjadi catatan yang sangat positif bagi kita semua yang sudah berusaha tahun lalu untuk mencapai respon rate yang sangat tinggi. Bahkan ketika kami bandingkan dengan UNER, kemudian dengan UM, dengan UNPAD, dengan UPI Bandung, itu juga mereka masih di kisaran 50-60%. Sementara UNESA mampu mencapai pengisian di 83,6%. Ini merupakan satu apresiasi tertinggi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu pengelola tracer study baik di tingkat fakultas, prodi, maupun juga Bapak Ibu Kaprodi yang telah bersinergi semua untuk mencapai ini, serta arahan dan bimbingan dari Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Khususnya untuk prodi-prodi di klaster pertama ada FT, FBS, FIB, dan FISH yang sudah mencapai dan berkontribusi sangat maksimal lebih dari 90%. Sementara untuk FMIPA, FEB, Vokasi, dan VIO diharapkan tahun ini juga melakukan evaluasi sehingga mampu mencapai capaian yang melebihi daripada tahun kemarin, sehingga secara akumulatif juga UNESA dapat meningkatkan capaian secara kuantitas di tahun 2022 ini. Kemudian berikutnya yang perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu adalah evaluasi kualitas. Nah, kualitas ini yang masih menjadi PR kita bersama, karena dari populasi tracer di alumni 2020 ada 4.976, ini ada yang masuk gold standard hanya 2.053 atau 41,26% saja yang masuk gold standard. Gold standard ini apa? Nah, nanti kategorinya adalah pengisi tracer alumni yang bekerja kurang dari 6 bulan serta upahnya 1,2 UMR dan atau berwirausaha atau studi lanjut. Jadi pilihannya seperti itu. Nah, ini ketika kami hitung itu gold standarnya hanya 41,26, sedangkan target UNESA pada tahun lalu adalah 80%, itu 80% yang menurut kami memang sangat sulit sekali untuk dicapai, bahkan oleh universitas-universitas besar ketika tahun lalu kebetulan
kami di Satuan Indonesia Career Center dapat hibah tracer study, kami juga membandingkan dengan kampus lain begitu Bapak Ibu, itu juga tidak atau sulitlah mencapai di angka 80% sehingga perlu ada evaluasi dan penyesuaian. Nah, oleh karena itu, di tahun 2022 ini untuk IKU 1 UNESA, lebih tepatnya 1.1, persentase lulusan S1 dan D4 atau D3 atau D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wirausaha dengan upah 1,2 UMP itu dari 80% target tahun lalu, tercapainya hanya 41%, di tahun ini targetnya adalah 60% Bapak Ibu. 60%. 60% ini gold standarnya bukan kuantitasnya. Nah, ketika kita bahas dari target breakdown dari 60% itu, kami breakdown yaitu target secara kuantitasnya kita tetap targetkan 100% Bapak Ibu. Insya Allah bisa mencapai kuantitas. Nah, tinggal yang perlu kita pikirkan atau kita atur strateginya adalah kualitas. Karena kualitas ini yang diminta atau target universitas adalah 60%. Dan mudah-mudahan di tahun ini dapat tercapai karena memang IKU 1 itu ketika kami di audit atau kami dievaluasi oleh satuan pemeringkatan juga selalu menjadi bahan sinis, selalu jadi bahan pertanyaan dan tekanan dari mereka. Kenapa sih IKU 1 selalu sulit untuk mencapai target begitu ya? Karena memang definisi 80 ini bukanlah kuantitas, karena kalau kuantitas seperti data tadi kita sudah mencapai 83% lebih secara kuantitas, tapi secara kualitas kan untuk mencapai 80% ini sulit gitu. Yang dimaksud kualitas di sini adalah ada 3 kategori Bapak Ibu. Yang pertama alumni bekerja, alumni berwirausaha, dan alumni studi lanjut. Nah, kalau alumni berwirausaha itu sudah masuk kehitung 1 poin untuk gold standar. Kalau misalnya alumni nanti mengisi studi lanjut, maka itu kehitung 1 poin. Nah, kemudian kalau alumninya ini bekerja, maka ada kriteria lain dulu. Akan kebagi 2 gelombang. Yang pertama, kerjanya ini didapatkan kurang dari 6 bulan atau lebih. Nah, bagi alumni yang lebih dari 6 bulan tidak masuk gold. Yang kurang dari 6 bulan masuk gold. Tapi masuk gold pun ada pembaginya lagi, ada subkategori lagi, yaitu upahnya harus 1,2 UMP, lebih dari 1,2 UMP. Nah, sementara kalau misalnya alumni kita kerjanya pertama mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan, sudah masuk, sudah bekerja kurang dari 6 bulan, tapi gajinya masih 2 juta begitu misalnya, atau kurang dari 1,2 upah minimum provinsi. Nah, ini tetap nanti tidak kehitung gold Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi masalah kita bersama. Waduh, berarti alumni bekerja ini seleksinya begitu ketat. Jadi bekerja pun nggak cukup. Apakah menerima keterimanya itu kurang dari 6 bulan? Oke, keterima kurang 6 bulan. Keterima kurang dari 6 bulan, apakah gajinya 1,2 UMP? Ketika iya 1,2 UMP ini baru kehitung 1 poin gold. Nah, oleh karena itu berdasarkan hasil evaluasi kita bersama di PIC Tracer tingkat universitas juga, maka yang sangat sedikit kriteria lolos untuk gold standard adalah alumni berwirausaha dan alumni studi lanjut Bapak Ibu. Nah, sehingga kita juga perlu pikirkan, misalnya ada alumni yang sedang bekerja tapi juga berwirausaha. Nah, itu logika berpikirnya maka lebih baik alumni tersebut mengisi sebagai wirausaha. Karena sebagai wirausaha gaji berapapun itu kehitung gold. Tapi kalau bekerja, nah itu harus di breakdown lagi. Dia kurang dari 6 bulan enggak? Dia nanti 1,2 UMP enggak? Nah, ini yang seleksinya akan lebih kecil lagi probabilitasnya untuk mencapai upah 1,2 UMP dan sebelum 6 bulan dapatnya. Nah, ini menjadi pembahasan kita bersama. Nanti Bapak Ibu setelah ini dapat berdiskusi dengan PIC Prodi, dengan Bapak Ibu Kaprodi, dengan Bapak Ibu PIC Fakultas juga untuk mensiasati bagaimana sih kira-kira kita bisa menghasilkan gold point terus gitu. Supaya nanti secara kualitas kita juga bisa di atas 60%. Nah, IKU 1 ini ketika tidak tercapai ini sehingga pertimbangan juga Bapak Ibu kepada
capaian UNESA. UNESA khususnya ini adalah capaian perguruan tinggi, khususnya lagi dikaitkan dengan kinerja pimpinan, khususnya lagi dikaitkan dengan remunerasi yang diterima Bapak Ibu gitu ya. Jadi konsekuensinya panjang Bapak Ibu ketika IKU itu tidak tercapai. Ancamannya bisa remunerasinya, bisa ke arah prestasi kerja dan sebagainya. Maka mudah-mudahan di tahun ini kita bersama dapat mencapai sesuai dengan target yang dikemukakan oleh pimpinan dan kementerian, yaitu yang disepakati di angka 60% secara kualitas. Secara kuantitas ya mudah-mudahan tidak jauh dari tahun kemarin atau secara minimal kita harus lebih baik dari tahun kemarin. Secara kuantitas yaitu yang di klaster pertama di sini tadi FT, FBS, FIP, visa ini bisa di atas 90, kemudian FMIPA, FEB, vokasi, dan VIO juga mendekati ke 90 atau lebih dari 90 juga akan lebih baik gitu. Nah mudah-mudahan kita bisa capai bersama secara kuantitas begitu. Nah secara kualitas ya itu kita perlu siasati bersama nanti. Bagaimana sih caranya menggiring mahasiswa supaya bisa memilih sebagai wirausaha. Misalnya alumninya itu bekerja tapi dia juga sedang studi lanjut, maka lebih baik dia mengisi sebagai studi lanjut. Karena ketika memilih sebagai studi lanjut di pasca sarjana, maka itu kehitung 1 poin, 1 gold point gitu. Dikali sekian populasi yang akan kita target bersama. Nah, itu dari kriteria gold ini ya, sehingga UMP di sini yang dijadikan satuan adalah upah minimum provinsi Jawa Timur, yaitu 1,8 juta, atau kalau 1,2 UMP adalah 2,2 juta. Jadi kalau nanti alumni ngisi 2,5 itu sudah masuk gold, tapi kalau 2,1, 2 juta itu masuk upahnya di bawah UMP dengan catatan dia harus kurang dari 6 bulan Bapak Ibu. Nah, terus kemudian kita bahas juga berikutnya di nomor 6 tentang evaluasi hambatan tracer study di tahun 2021. Yang pertama, memang kami masih temui alumni yang datanya berganti, susah dihubungi begitu. Jadi email, nomor HP, alamat itu juga berganti sehingga kita menelusurinya agak sulit. Itu menjadi PR saya pribadi dan mungkin tim PPTI untuk mensinkronisasi database gitu ya. Kemudian di faktor nomor 2 adalah kesadaran alumni untuk mengisi dan berkontribusi pada tracer ini sangat kurang begitu. Bahkan kemarin juga ada beberapa trik, ada beberapa strategi yang diterapkan oleh fakultas yang menurut kami sudah sangat baik, yaitu memberikan edaran kepada alumni untuk wajib mengisi tracer study, kalau nggak boleh legalisir. Nah itu ternyata sangat signifikan di beberapa fakultas begitu. Di beberapa fakultas masih kurang signifikan. Nah, kenapa kok masih kurang signifikan? Padahal sudah ada, bahasa kami adalah sedikit ancaman begitu untuk para alumni untuk mengisi, paling nggak mengisi dulu lah gitu. Nah, itu karena mungkin di faktor nomor 3 juga terjadi adanya hambatan di sisi komunikasi antara Kaprodi, BIC Tracer Fakultas, BIC Prodi, mungkin juga dengan Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, mungkin itu yang terjadi sehingga ada beberapa problem yang harusnya bisa diselesaikan sehingga tidak diselesaikan dan terakumulasi. Nah ini harapannya di tahun ini Bapak Ibu dapat saling mengevaluasi bersama, menjadi target bersama, khususnya ini nanti dibidangi oleh Bapak Ibu Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni yang pasti ditagih-tagih khususnya untuk IKU 1, karena di IKU yang lain itu terkait dengan Merdeka Belajar ada. Merdeka Belajar berarti di bidang 1, di WR 1, kemudian ada juga kerjasama di WR 4. Nah, untuk di WR 3 dan PD 3 gitu ya, itu terkait dengan IKU 1 ini, sehingga mudah-mudahan kita bisa mensukseskan tracer di tahun 2022. Nah, kemudian untuk rencana kegiatan tracer alumni 2022 secara garis besar ini ya, secara garis besar itu nanti seperti ini. Jadi persiapan tracer alumni, kemudian nanti kita akan email blast ke para alumni tahun 2021 yang lulus wisuda 2021, kemudian sosialisasi BIC Fakultas dan Prodi yang kita lakukan hari ini,
kemudian nanti mereka mengisi di triwulan 1 dan kita melakukan atau menyusun laporan evaluasi triwulan 1, kemudian nanti mereka lagi kita evaluasi lagi di triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan terakhir menyusun laporan treasure study tahunan. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan, kemarin juga ada beberapa pihak yang mempertanyakan, Pak ini sudah bulan Mei, Juni itu kan sudah triwulan 2 nih Bapak Ibu, triwulan 2 kok baru jalan, kok baru sekarang sosialisasi, kok baru. Nah ini hasil diskusi kami bersama itu memutuskan untuk kita memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk alumni mencari pekerjaan dulu. Takutnya ketika alumni kita lulusnya bulan Desember, November, kemudian ngisi tracer ternyata belum bekerja, ini tidak masuk goal. Sementara yang kita targetkan atau yang kita fokuskan di tahun ini, selain kuantitas, kita juga mengejar kualitasnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa lebih dari 60. Nah kalau kita terlalu terburu-buru juga, takutnya mereka belum bekerja gitu, sehingga ketika mengisi, mereka belum bekerja, dan ini akan menjadi data yang tidak bisa kita atau tidak bisa berkontribusi pada lembaga kita bersama. Nah oleh karena itu di bulan Juni, ini bulan Mei sudah mendekati akhir, di bulan Juni insya Allah kita akan bergerak bersama sesuai dengan ritme yang tahun lalu, karena memang mayoritas dari Bapak Ibu ini tetap gitu ya, mayoritas termasuk PSI Tracer Fakultas, kemudian termasuk PSI Tracer Prodi, khususnya di Prodi FEB juga mayoritas semua tetap, sehingga harapannya ritme tahun lalu insya Allah Bapak Ibu sudah memahami ya. Jadi tinggal nanti kita evaluasi di kualitasnya saja, tidak lagi melulu berbicara banyaknya pengisi, tapi bagaimana sih alumni kita itu mengisi ke arah-arah yang wirausaha dan juga studi lanjut gitu ya. Karena memang banyak yang kemarin masih salah mendefinisikan Bapak Ibu, seperti halnya alumni kita yang freelance ya. Freelance itu kan bekerja tidak punya atasan ya, maka itu sebenarnya masuk wirausaha. Kemudian juga alumni kita yang bekerja sebagai tutor atau guru les privat gitu kan, itu kan tidak punya atasan, tidak punya pimpinan. Nah itu sebenarnya masuk alumni berwirausaha. Nah seringkali adik-adik kita, alumni kita bekerja sebagai tutor, sebagai guru les privat, itu diisi alumni bekerja gitu kan. Nah, padahal alumni bekerja nanti gajinya berapa ya Bapak Ibu tahu sendiri. Kalau guru les privat ya paling sebulan 1 juta, ada yang nulis cuma 600.000 kan gitu. Nah ini harapannya nanti mereka mengalihkan fokusnya supaya mengisi di alumni berwirausaha seperti freelance, guru tutor dan sebagainya, nanti diarahkan ke sana dengan melakukan strategi atau langkah-langkah yang sudah kita susun bersama. Nah, susun bersamanya ada di sini Bapak Ibu, yaitu di strategi ini Bapak Ibu. Jadi setelah ini Bapak Ibu PSI Fakultas dapat berkoordinasi dengan Bapak Ibu PSI Prodi, Kaprodi juga bisa, dan Bapak Ibu Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni. Kemudian Bapak Ibu PSI Prodi ini membuat grup WA. Ini karena tahun lalu telah kami buktikan secara pengalaman bahwa grup WA alumni ini sangat efektif daripada kita hanya sekedar mengirim email. Maka caranya dan langkahnya sama seperti tahun lalu Bapak Ibu. Nanti alumni yang lulus tahun 2021 kita kumpulkan dalam satu grup. Ya ini nanti kemudian nanti kita sosialisasikan. Nah itu ada di fase nomor 3, yaitu prodi dan fakultas mengadakan sosialisasi dulu supaya nanti ngisinya nggak asal, supaya tadi mendefinisikan pekerjaan tutor itu adalah wirausaha, mendefinisikan bahwa wirausaha ini lebih baik datanya daripada cuma sekedar bekerja, dan seterusnya, itu melalui sosialisasi tersebut. Nah sementara WA alumni ini menjadi basis data kita bersama yang nanti mungkin bisa dibantu oleh surveyor. Surveyor adalah salah satu orang yang ada di grup itu nanti Bapak Ibu, nanti bisa pilih, mungkin nanti bisa didanai atau diberikan pengganti uang pulsa untuk mengkoordinir teman-temannya. Ayo rek ngisi, ada di grup itu juga, sehingga Bapak Ibu PSI Prodi itu tidak 100% terfokus pada nguprair atau bahasanya ya mendorong alumni untuk mengisi, tapi ada surveyor di situ yang bisa kita berikan pengganti pulsa. Nah itu tahun lalu sudah
terjadi cuman karena waktunya sudah terlambat dan basis data kita sangat besar Bapak Ibu karena 2 angkatan. Nah, tahun ini insya Allah ini menjadi media yang efektif dan optimisme kita untuk mencapai kuantitas yang maksimal. Nah, kemudian fakultas dan prodi mengadakan pengisian bersama, ini sangat efektif Bapak Ibu. Kemarin terjadi di Fakultas Ilmu Pendidikan, ngisi bersama, ditungguin, mereka lebih punya tanggung jawab, lebih dihargai, ditungguin begitu, dan mereka mengisi di jam-jam after hour atau sepulang kerja. Jadi mereka kita undang untuk pengisian bersama jam 4 sore sampai jam 7 malam, itu mereka mau pulang kerja ngisi dulu, ada yang mau pulang kerja ngisi dulu, itu sangat efektif. Kemudian setelah itu fase nomor 4, kita melakukan evaluasi dan capaian, dan terakhir kita menyusun laporan. Nah, lalu sinergitas alumni ini terserah di alumni maksud saya itu dapat terjadi ketika Bapak Ibu pimpinan fakultas, pimpinan prodi berkenan terlibat mendorong alumni untuk mengisi instrumen tracer. Jadi tahun lalu itu ada beberapa kaprodi yang berkenan terlibat langsung di dalam grup itu untuk mengingatkan, ayo adik-adik untuk mengisi tracer study, ayo ini. Nah, karena memang kebutuhan data tracer study sendiri adalah untuk prodi. Jadi seyogianya Bapak Ibu Kaprodi juga terlibat di situ untuk mendorong mahasiswa atau alumni kita yang lulus di tahun 2021 untuk mengisi. Nah, kemudian sinergitas berikutnya, harapan kami pimpinan fakultas dan prodi berkenan memberikan pendanaan untuk operasionalisasi tracer study agar ketercapaian IKU 1 UNESA ini dapat terwujud, karena memang aktivitas ini seperti halnya tadi kami sampaikan, kita nanti melibatkan surveyor. Surveyor ini ya kalau ngoprak-ngoprai temannya atau mengingatkan temannya, kemudian japri temannya, itu kan butuh uang pulsa. Siapa tahu nanti Bapak Ibu pimpinan fakultas, pimpinan prodi memberikan kesempatan itu untuk memaksimalkan gitu ya capaian tracer study 2022 dengan adanya operasionalisasi dana dari fakultas maupun prodi. Kemudian juga yang ketiga, pimpinan fakultas berkenan mendukung adanya pemberian hadiah door prize untuk memotivasi alumni dalam mengisi instrumen tracer study 2022. Nah, ini terjadi di beberapa fakultas tahun lalu ya, ini sangat signifikan juga, jadi ada iming-iming, ada ya iseng-iseng berhadiah bahasanya anak-anak, dan kami kemarin membagikan 10 handphone smartphone Samsung kepada 10 alumni yang ada di UNESA, dari setiap masing-masing fakultas ada. Kemudian sinergitas berikutnya nantinya di tahun ini Bapak Ibu, karena tahun lalu kami masih menggunakan web dari luar, tahun ini tracer study di-create langsung oleh PPTI, sehingga nantinya Bapak Ibu di masing-masing prodi dapat mengunduh datanya per masing-masing prodi, sehingga tahun lalu yang masih waduh saya membantu tapi nanti datanya masih susah, minta ke Pak Kausar dulu dan seterusnya. Sekarang Bapak Ibu akan bisa mengunduh langsung, membuka langsung, melihat progresnya, bahkan melakukan evaluasi per masing-masing prodi Bapak Ibu. Nah, sehingga harapannya secara kualitas kita dapat meningkat. Untuk target tracer study alumni 2022, di sini kami sampaikan untuk FISH yang pada sore hari ini hadir, itu ada 607 alumni yang akan disasar, dengan distribusi paling banyak ada di Prodi S1 Ilmu Hukum. Paling sedikit ada di Prodi baru, yaitu Pendidikan IPS. Nah, kemudian di Fakultas Ekonomika dan Bisnis juga mentargetkan ada 704 alumni yang akan disasar di tahun 2022 ini, dengan sebaran paling banyak alumni manajemen yang harus mengisi ada 132, dan alumni yang paling sedikit disasar adalah D3 Akuntansi, karena D3 Akuntansi ini memang prodinya mau tutup nih, jadi sisa-sisa lulusan yang harusnya sudah lulus, sehingga harapannya ditutup dan akuntansi akan bergerak ke prodi S2-nya. Kemudian di FEB juga sudah ada prodi baru, yaitu S1 Ekonomi, sudah masuk dalam hitungan dan mulai mentargetkan gitu. Jadi nanti Bapak Ibu PIC Fakultas Ekonomika dan Bisnis
juga harus ada PIC-nya dari S1 ekonomi ya. Itu ada 704. Kemudian berikutnya ini dari suara yang tahun lalu ya, 712 alumni akan dikejar oleh Bapak Ibu dari Fakultas Teknik ya, termasuk juga prodi baru yang yang sudah menghasilkan lulusan yaitu S1 Gizi dengan target paling besar di pendidikan teknologi informasi sebanyak 85 alumni. Nah, kemudian FMIPA ini mentargetkan ada 637 alumni dengan sebaran paling banyak ada di pendidikan fisika, paling sedikit ada di fisika. Nah, jadi untuk targetnya Bapak Ibu nanti akan kami berikan datanya secara menyusul gitu ya, secara mendetail. Ada nama, nomor telepon sudah kami siapkan semua sehingga nanti siap untuk Bapak Ibu masukkan ke dalam grup, kemudian Bapak Ibu sosialisasi, kemudian Bapak Ibu giring untuk mengisi bersama. Tapi harapan kami penggiringnya tidak hanya sekedar mengisi, tapi juga harapan kami mampu mencapai gold standar gitu. Itu yang perlu kita pikirkan bersama nanti. Nah, ini untuk yang di fakultas yang ada di Ketintang. Yang untuk besok akan ada FBS 14 prodi 901 yang ditarget, ada FIP, kemudian ada vokasi, ada VIO dengan total ada 5.229 alumni yang kita targetkan di tahun ini. Ini lebih besar daripada alumni 2020, tahun lalu hanya 4.700. Sekarang ada 5.200, jadi ada peningkatan sekitar 400 alumni, 400 sampai 500 alumni yang kita sasar. Meskipun tahunnya cuma satu, tapi size-nya meningkat gitu ya, dari tahun ke tahun. Nah, kemudian ini adalah tampilan web Treasure Study alumni yang baru, ini di-create oleh PPTI, begitu, di mana nanti alumni bisa merevisi Bapak Ibu. Jadi, mohon nanti ketika alumni yang misalnya nih Bapak Ibu mengisi, belum bekerja, gitu ya, belum bekerja, terus nanti Bapak Ibu pada bulan Oktober masih punya waktu, ditanya kembali, Mbak, Mas, masih belum bekerja kan? Oh, sudah Bu, sudah dapat pekerjaan, nah silakan direvisi ya. Nah, itu ada fase untuk merevisi itu. Nah, ini yang lebih memudahkan alumni untuk mengupdate statusnya sampai dengan Desember 2022. Nah, ini harapannya masih bisa kita kejar secara kualitas tadi, ya, Bapak Ibu. Kemudian ini instrumen Treasure Study-nya, secara gambaran nanti bisa kita download dengan tampilan sebagai berikut. Kemudian nanti tampilannya untuk di masing-masing PIC nanti seperti ini. Nanti kita adakan diskusi lagi gitu ya, terkait dengan teknis Pak, bagaimana sih cara downloadnya, datanya gimana Pak. Nah itu Bapak Ibu nanti loginnya bagaimana, lah itu nanti kita siapkan lagi. Maka setelah ini Bapak Ibu kami mohon untuk yang PIC Prodi untuk mengisi data, email, dan juga nomor handphone juga sama NIP itu untuk kami data sehingga nanti kita buatkan akun. Bapak Ibu tiap prodi sudah bisa buka prodinya masing-masing. Jadi prodi manajemen tidak bisa melihat prodi PE, prodi ilmu administrasi negara tidak bisa melihat isinya prodi S1 matematika karena semua langsung punya login akses hanya di masing-masing prodi saja. Ini yang lebih memudahkan kita untuk menjaga kerahasiaan Bapak Ibu karena kan di situ ada data nomor handphone, nama atasan, email atasan. Nah, itu kan mungkin tidak bisa dikonsumsi untuk publik gitu sehingga biarkan yang berhak. Jadi S1 pendidikan geografi ya hanya melihat alumninya saja yang pendidikan geografi, nggak bisa melihat yang lain dan yang lain juga demikian. Nah, ini sudah kami siapkan dengan web terbaru yang di-create oleh PPTI. Nah, kemudian untuk user survey, Bapak Ibu, user survey ini kita tahu bersama user survey ini untuk umpan balik ya feedback dari stakeholder, pengguna atau user terkait kinerja lulusan kita selama bekerja di instansi atau perusahaan. Nah, di user survey ini kita tidak bilang lagi mengenai alumni kita, tapi kita mengukur dari sisi penggunanya atau atasan langsungnya. Nah, survei ini juga masuk dalam fase Treasure Study sebenarnya Bapak Ibu. Yang ini tahun lalu juga masih menjadi
apa ya istilahnya itu, karena tidak ditagih pada IKU begitu, sehingga banyak prodi yang nggak melakukan lah, nggak melakukan ini gitu. Padahal sebenarnya ini sangat bermanfaat sekali ya, user survei ini, karena hasil survei ini untuk mengetahui mutu lulusan kita bersama, bagaimana profesionalismenya mereka dan kehandalan mereka di dunia usaha dan dunia industri. Kemudian juga hasil survei ini untuk pengembangan dan perbaikan kualitas sistem pembelajaran yang ada di UNESA. Nah, dan yang terakhir, aktivitas user survei atau aktivitas survei kita ke user ini dapat mendukung aktivitas kerjasama antar prodi dengan dunia usaha dan dunia industri. Sehingga Bapak Ibu Kaprodi yang hadir sore hari ini gitu ya, kalau bingung-bingung, saya mau ditarget sama fakultas untuk kerjasama dengan siapa ya? Dengan siapa ya? Gampang, tinggal buka database alumni, ditelepon, ini mau nggak kerjasama sama prodi? Oh mau Pak, silakan Pak, nanti saya hubungkan. Nah nanti Bapak Ibu bisa inisiasi kerjasama dari database alumni. Maka dari itu ini aktivitas ini sangat penting Bapak Ibu. Selain kita mengetahui bagaimana kualitas lulusan kita di mata atasannya, kita juga bisa kerjasama melakukan MOU, MOA atau kesepakatan bersama yang itu nanti menjadi target dan luaran dari Bapak Ibu Kaprodi. Ya. Jadi Bapak Ibu Kaprodi pastilah saya sudah tahu pasti ditagih itu juga. Nah ini bisa satu dayung dua pulau terlampaui gitu. Nah tapi ya tadi butuh sinergitas. Nah ini yang terjadi di tahun lalu Bapak Ibu, untuk target yang mengisi ada 25 dan 30 perusahaan itu hanya tercapai 30 dan 35 perusahaan untuk di tahun lalu. Ini sebenarnya kami yakin untuk user survei ini beberapa prodi melakukan secara mandiri. Oleh karena itu mohon bagi prodi yang melakukan user survei secara mandiri dapat melaporkan ke Satuan Indonesia Career Center atau PIC Tracer Fakultas untuk direkap secara universitas Bapak Ibu. Jadi saya kemarin juga dengar ada kepentingan AKAS di FEB, ada kepentingan AKAS di FBS, ada kepentingan AKAS di VIO, itu mereka melakukan survei user secara mandiri, tapi datanya tidak dikumpulkan ke universitas, gitu ya. Apa dampaknya? Dampaknya adalah pada saat pengisian borang akreditasi perguruan tinggi APT. Nah itu kemarin SPM, Satuan Penjaminan Mutu, itu minta datanya. Pak, berapa yang ngisi user gitu? Saya jawab 30. Loh kok sedikit? Lah, memang kita punyanya 30 lah, mau gimana? Yang lain juga belum nyetorin gitu. Tolong dicari Pak ini Pak. Nah ini sehingga Bapak Ibu ini sangat bermanfaat sekali ke akreditasi, baik akreditasi prodi maupun akreditasi perguruan tinggi. Harapan kami Bapak Ibu yang sudah melakukan itu segera melaporkan. Kita rekap jadi satu, kita jadikan database universitas supaya nanti secara UNESA kita tahu bahwa sekian persen user atau pengguna lulusan kita puas atau tidak sih dengan alumni UNESA gitu. Nah, kalau hanya 30 perusahaan atau lembaga atau instansi atau organisasi, maka sebenarnya kurang representatif gitu. Tapi kesadaran ini gitu ya tidak dimiliki oleh seluruh kaprodi yang ada di UNESA. Kadang-kadang saya juga masih sering menemui gitu ya. User survei ini mintanya ke UCC gitu. Ada prodi Pak, saya mau akreditasi. Oke. Lalu bagaimana? Saya butuh data pengguna lulusan, Pak. Kira-kira lulusan saya puas apa enggak sama pengguna atasan alumni saya, puas enggak sih dengan alumni saya? Lah, kan Bapak yang melakukan kok tanyanya ke saya loh. Itu enggak ngisi ke universitas, enggak. Ini pendekatannya per prodi. Kenapa? Karena per prodi akan mengukur kualitas lulusannya itu nanti di mata atasan khusus spesifik. Misalnya apa? Kimia, mampu memiliki keahlian begini-begini. Kita bisa tanyakan langsung, Pak, benar tak Pak lulusan saya itu punya keahlian begini-begini. Nah, itu dari aktivitas ini. Yang ini seringkali tidak ada RBA-nya, tidak ada dukungan dana, ini yang kadang-kadang membuat saya pribadi sedih sebenarnya. Makanya ketika Bapak Ibu, ya mohon maaf yang PIC Tracer Prodi, PIC Tracer Fakultas itu tidak melakukan ini, mesti nanti ujung-ujungnya adalah tidak ada anggaran, tidak bisa ini. Padahal ini manfaatnya banyak, bisa untuk kerjasama, bisa untuk evaluasi kurikulum, nantinya mereka kita undang sebagai stakeholder evaluasi kurikulum, ini multiplier effect sebenarnya. Cuman Bapak Ibu mesti RBA-nya mesti nggak adalah. Oleh karena itu, dari aktivitas ini gitu ya, nanti mohon ada sinergitas, dan ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pemetaan database tracer tadi dulu. Kita nerima dulu nih database yang sudah mengisi. Dari yang sudah mengisi kita pilih. Oh, ini bagus nih. Ada alumni kita yang
bekerja di Indofood nih. Nah, lumayan ini bisa kita target gitu ya. Wah, ada alumni kita yang bekerja di MNC Group misalnya. Nah, ini bisa kita target misalnya. Nah, nanti kita setelah kita pilih targetnya, kita pilih surveyornya. Otomatis surveyor di sini adalah dosen gitu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai, maksudnya ini harapan kami sih, jangan sampai yang ke lapangan ini mahasiswa gitu ya. Saya disuruh dosen saya Pak ke sini tanya ke Bapak gitu. Selaku pimpinannya senior saya, waduh jangan. Jadi ini harapannya dosen selaku surveyor akan mendiskusikan pelaksanaan user survey dengan alumninya. Jadi kapan ya atasanmu bisa, saya ke sana harus bawa apa? Karena tahun lalu kita berada di masa pandemi Bapak Ibu, itu ke lapangan itu harus bawa hasil PCR, ada yang harus bawa hasil antigen gitu. Yang itu kadang-kadang dosen malas gitu. Pak, atasan saya boleh ke sini Pak. Minggu depan, tapi Bapak sebelum ke sini bawa PCR dulu ya. Wah, ini kan jadi, nah itu nanti mau didiskusikan lagi ya. Nah, terakhir, bukan terakhir, masih di fase nomor 4 adalah surveyor atau Bapak Ibu dosen nanti mendatangi hingga user mengisi, baik secara sistem maupun secara hard file. Nah, nanti hard file-nya kita kumpulkan, kita masukkan ke sistem, tapi kalau Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan ke stakeholder itu tadi melalui sistem pengisian itu lebih baik, langsung kami terima, nanti akan kami distribusikan balik ke prodi Bapak Ibu. Kemudian PIC prodi maupun fakultas melakukan evaluasi, dan terakhir adalah menyusun laporan. Nah, mungkin itu dari saya Bapak Ibu, penjelasannya. Setelah ini kita diskusi bersama aja nih Bapak Ibu, barangkali ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, ada yang di kolom chat, mungkin ada yang mau tanya langsung, silakan. Bu Nani, monggo sudah raise. Mas Kautsar, banyak yang mau saya tanyakan. Yang pertama Mas Kautsar, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Mas Kautsar, saya juga ketika tadi mendengar ngelesi itu ternyata masuk wirausaha. Ya, karena banyak mahasiswa saya yang alumni yang ngelesi. Saya tanya, saya belum kerja Bu, tapi saya ngelesi. Nah, itu saya catat, alhamdulillah itu ya. Jadi dia berapa rutin? Satu anak 50.000 Bu, selama anak 12 lebih baik gitu kan daripada kerja cuma gajinya 2,5 juta ya. Betul. Maria Monica bagus juga kalau itu dimasukkan. Terus yang kedua terkait dengan kalau dia kerjanya 2, saya punya mahasiswa yang gajinya 3,5 juta tapi itu dari 2 pekerjaan. Satunya bimbel yang ada namanya, satunya ngajar di swasta, tapi 2. Nah, setelah dijumlah katanya 3,5 juta. Saya sih nulis masih apa adanya, Mas. Saya kan memang kemarin mengisi sementara untuk tracer TD1 kan memang belum ada. Saya memang punya data sendiri yang tidak sama persis dengan yang dari Mas Kautsar, tapi saya buat sendiri itu untuk membantu. Terus yang ketiga, jadi kalau itu dua pekerjaan yang saya ambil yang tertinggi atau digabung atau bagaimana. Jadi yang pertama tadi sudah oke, terkait dengan yang les itu banyak juga. Terus yang kedua terkait dengan 2 pekerjaan ditulis salah satu atau bagaimana. Terus yang ketiga itu terkait dengan ini Mas. Tadi kan ada surveyor. Kalau kemarin kan memang kita boleh meminta surveyor, saya minta perangkatan kemarin 1 ya, surveyornya itu mahasiswa yang bantu. Terus ke lapangannya pun tidak jadi sehingga pakai online ya Mas, tapi kita berhasil mendapatkan lebih 3, harusnya 2 malah 3. Yang saya tanyakan kalau untuk 2022 nanti surveyornya tetap bisa minta tolong mahasiswa atau dosen itu. Oh ya ada satu lagi, wirausaha itu kan memang tidak dibatasi jumlah ya Mas, wirausaha. Karena ada juga yang usaha warung kopi, tapi ternyata kok tadi penjenengan bilang nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kadang ini terus aja, ada mahasiswa saya yang warung kopi, tetapi waktu itu dia bilang, Bu, tapi saya usaha sekarang sudah digusur sama Satpol PP, Bu, terus bagaimana? Ya dia sekarang kerja Mas, gajinya 3,5 juta. Saya bilang wirausaha masuk ke sehingga masuk standar. Saya selalu bilang, selalu di grup itu kami ada, kalau ada perubahan update mulai dari HP, anak itu ganti Mas, kalau email tidak. Jadi pertanyaan itu yang sebenarnya banyak mahasiswa yang dia itu belum bekerja karena dia les-lesan, tapi padahal itu sebenarnya wirausaha. Terima kasih Mas, ada 3 pertanyaan tadi Mas Kautsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nani, terima kasih, masih berkenan, masih semangat, sangat semangat, mudah-mudahan dijadikan amalan soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya lanjut dulu ke Bu Monica nggih. Bu Monica, Bu Maria Monica, monggo nanti. Iya, selamat sore Pak Kautsar dan selamat semuanya. Selamat sore Bu Monica nggih. Saya nulis soalnya saya tuh lupaan ya, jadi saya tulis di chat.
Jadi tadi yang dikatakan bagus supaya alumni bekerja itu milihnya nanti wirausaha. Jadi mungkin di kolomnya di bagian wirausaha itu dikasih poin-poin ya katakanlah buka warung, memberi les atau sehingga mereka langsung tahu oh aku berarti bisa masuk ke bagian wirausaha begitu. Jadi kriterianya dari wirausaha itu bukan sekedar membuka usaha yang penghasilannya sampai top gitu ya, tetapi kecil-kecilan buka warung pun seperti kata Bu Nani tadi, kemudian memberi les, apa itu nanti dikasih di penjelasan atau apa yang itu termasuk dalam wirausaha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai pembagian door prize kemarin pengalaman ada yang door prize diberikan semester pertama ternyata yang sudah nomor 1 ya waktu semester pertama kemudian ternyata di semester keempatnya drop ya jadi merasa sudah dapat itu kemudian mungkin enggak aktif ya jadi bagaimana kalau door prize itu nanti triwulan keempat aja jadi tidak perlu keburu-buru itu kemudian mengenai pengolahan data Bapak itu kalau harus mengelola data sendiri dan ini bukan bagian statistik atau bagian yang seperti itu kadang-kadang agak berat jadi mungkin nanti bisa dibantu juga dengan pihak fakultas paling enggak supaya lebih memudahkan caranya untuk mengelompok-kelompokkan ya karena kalau seperti dulu itu harus mengelompokkan ini kemana kemudian buat laporan agak sedikit sulit kalau harus dikelompokkan lagi kecuali kalau datanya itu tinggal lihat gitu dia beda. Kemudian mengenai user apa namanya? User study. Yeah. Oh, user survey. Nah, user survey itu mengenai kualitas alumni biasanya kalau baru kerja di bawah 1 tahun itu atasan enggak bisa menilai kinerja Bapak. Kadang-kadang orang yang awalnya kerja bagus, kemudian belakangan dia jelek, atau mungkin sebaliknya. Jadi bagaimana kalau untuk user survey itu mungkin bisa diarahkan untuk alumni yang memang agak sedikit merepotkan yang bukan angkatan yang terbaru. Karena angkatan 2021, kalaupun mereka baru bekerja, pertama mungkin nggak berani ngasih nomor bosnya, itu yang saya alami dulu. Karena mahasiswa sering bertanya, Bu, ini sudah ada warning dari ininya dari bosnya nggak mau nomornya di-share dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian tapi kalau dari pihak yang pendidikan kayak sekolah mungkin mau, tapi kalau dari yang murni, kalau swasta banyak perusahaan swasta yang keberatan memberikan data pribadi atasannya ya. Betul, karena itu kadang-kadang ya terkait banyak hal ya. Jadi karena di swasta itu ya untuk ininya konkurensinya jauh lebih tinggi ya. Kompetisi antar perusahaan juga jauh lebih tinggi. Kalau mereka memberikan sembarang data itu takut kalau ada apa-apa kecil kalau perusahaan besar mungkin bisa ya ada atasan yang ya dari bos terus bawah yang mengepali pegawai itu masih bisa. Tetapi kalau yang mungkin perusahaan kecil yang langsung di bawah atasannya langsung owner, mungkin itu kesulitan. Jadi, dan lagi pula untuk menilai bagaimanapun, karena dari pengalaman saya dulu, itu kalau baru berapa bulan kelihatannya pertama bagus. Habis itu terakhir orangnya saya pernah masukkan orang ya seperti itu. Jadi awal-awalnya oh bagus kerjanya gini-gini. Setelah 3-4 bulan saya ditelepon kok seperti ini. Jadi bagaimana ya? Jadi sulit bagi kita menilai seseorang, kinerja seseorang kalau masih baru beberapa bulan. Nah, angkatan 2021 yang lulus Desember lah katakanlah, itu kalaupun sudah bekerja paling baru berapa ya, enggak sampai 4 bulan kan. Itu kalau atasannya suruh ngisi selain ini mungkin rasa-rasan mungkin juga mau tapi diisinya asal-asalan begitu. Khawatirnya begitu sehingga tidak menggambarkan lebih baik. Nah, kalau
dulu yang diterapkan adalah user survey itu menggunakan alumni yang angkatan lebih tua. Jadi yang sudah bekerja minimal 2 tahun, karena biasanya itu yang memang dipersyaratkan kalau tidak salah. Mungkin nanti Kaprodinya nanti Bu Amaria mungkin bisa lebih menjelaskan. Karena setahu saya memang kalau baru bekerja itu sulit sekali untuk dinilai. Begitu. Kita saja kan pegawai negeri juga setelah berapa lama ya baru bisa, ini kan dengan ini ya dinilai dulu ya. Jadi kan nggak langsung masuk langsung oh itu bagus, oh itu jelek, kan nggak mungkin kita menilai seperti itu. Gitu saja Pak, makasih. Baik Bu Monika, kita diskusi dulu nih Bapak Ibu. Jadi sebagaimana informasi yang tadi nih Bapak Ibu, untuk istilahnya kita nanti bisa mendorong alumni kita untuk mengisinya ke arah wirausaha atau studi lanjut. Kalau memang itu nanti ada pilihan statusnya mereka begitu. Saya bekerja dan wirausaha Pak, atau Bu gimana ya, lebih baik ngisinya bagian wirausaha saja. Itu salah satunya tadi memang seperti itu Bapak Ibu, freelance, ngelesi yang kan dia tidak punya atasan. Les privat itu karena dia tidak punya atasan ya, terus nanti kan muncul pertanyaan, misalnya apa nama usaha Anda gitu. Padahal saya coba ngeles privat ya. Bisa aja kita misalnya dikasih nama pribadi, misalnya kayak saya kasih nama usaha saya Kausar Education misalnya. Kan bisa saja gitu. Tapi kan intinya dari aktivitas itu kita tidak punya atasan. Kita tidak punya atasan ya, saya mengatasi diri saya memanage diri saya sendiri, jadwal saya sendiri. Nah, itu nanti bisa kita siasati begitu. Tapi kalau mereka terus tutor atau guru les privat ngisi di kolom alumni bekerja, wah itu seleksinya akan lebih ketat gitu ya Bapak Ibu. Maka harapannya nanti ada semacam arahan gitu Bapak Ibu. Maka tadi di fase sebelumnya kami sampaikan, sebelum mengisi perlu kita jelaskan gini ya adik-adik alumni begini supaya sedikit ada ya, tadi memang masih kami jadikan diskusi bersama Bapak Ibu. Mungkin kalau saya dulu praktisnya kami sampaikan ke Pak WR3, Pak gimana kalau misalnya ada arahan dari Bapak, ini pekerjaannya begini-begini atau berwirausaha, Milio wirausaha gitu. Tapi kan video itu gitu misalnya, video arahan dari Pak WR3 kalau dikonsumsi publik kemudian dipelintir oleh pihak-pihak lain kan saya khawatir, sehingga Pak WR3 juga nggak mungkin lama saya maksa gini-gini ya. Padahal anak-anak itu kadang ya karena mungkin tidak terlalu fokus dalam mengisi dan minatnya tadi sehingga misinya asal-asalan. Padahal kalau kita bisa dampingi secara komprehensif, insya Allah mereka akan bisa lebih terarah gitu. Kemudian untuk dari Bu Nani tadi yang gaji kalau misalnya dapat 2 pekerjaan itu sebenarnya bisa kita tuliskan salah satu dengan pendapatan yang paling besar, tapi untuk yang di kolom pendapatan Bu Nani itu diisinya total. Jadi di situ kan kami menulisnya adalah take home pay. Take home pay itu seluruh pendapatan utama, pendapatan lain-lain, pendapatan tunjangan juga boleh dimasukkan gitu. Bonus tahunan boleh, misalnya, oh saya tuh setahun Pak dapat bonus 60 juta. Oh berarti sebulannya 5 juta. Iya, yus masukkan aja per bulan ini plus 5 juta tadi kan gitu. Itu bisa saja gitu kalau memang ada bonus tahunan seperti itu. Yang kita definisikan di kolom gaji atau upah itu adalah take home pay. Jadi uang keseluruhan yang dia bawa pulang ke rumah kan gitu. Nah, itu sehingga kalau secara data boleh diisikan salah satu karena tidak memungkinkan mereka mengisi 2 jenis atau 2 data pekerjaan, pilih salah satu, tapi di sisi keuangannya diisikan keduanya atau ketiganya kalau memang misalnya ada tiga input gitu ya maksudnya. Nah, kemudian untuk surveyor dari Bu Nani tadi, apakah masih bisa sih melibatkan mahasiswa atau dosen? Itu bisa nggak Bu Nani? Kalau dengan mahasiswa itu, kalau kami sih kemarin diskusinya dengan PSI Fakultas kan kalau bisa alumni yang ada di situ sehingga dia nguprai temannya sendiri. Karena kalau mahasiswa itu kan kayaknya adik-adiknya masih mahasiswa ngongkon-ngongkonin alumni gitu. Jadi ya kemarin Mas Kausar memang bukan mahasiswa, jadi alumni. Oh jadi angkatan jadi mas saya alumni kalau kemarin alumni yang dari 2019 2020 juga. Jadi alumni, jadi
uang yang diperoleh pun semuanya saya berikan ke mereka juga. Nggih, matur nuwun Bu Nani. Nah, itu insya Allah nanti masih tetap metode yang efektif Bu Nani, karena ini cuma satu angkatan, satu grup WA gitu cukup masuk satu, misalnya dari satu grup tadi alumninya atau surveyor dari alumni 1 atau 2 cukup. Nah, nanti tinggal pengganti pulsanya, rate-nya mungkin hampir sama seperti tahun kemarin gitu nggih. Bisa diambilkan. Lalu yang ke ini Mas voucher yang ke lapangannya, lah itu mungkin bisa dosen itu mungkin. Lah ya itu, nggih. Nggih, Bu. Nggih, saya itu benar. Nggih. Kemudian untuk berikutnya untuk update data ini juga dari Bu Nani nanti misalnya nanti Bu Nani ketika di-download ya misalnya kemudian ada alumni yang masih belum bekerja, itu bisa kita tanya lagi, masihkah belum bekerja, masih bisa update. Ini yang tahun lalu tidak memiliki fitur ini, Bu. Jadi tahun lalu kan kami yang sudah mengisi ya sudah gitu. Misalnya dia bekerja, dapat pekerjaan 1 juta, udah diisi, kemudian dia keluar dapat pekerjaannya 5 juta, tetap nggak bisa dirubah. Nah ini yang sayang sekali, sehingga di tahun ini kami kembangkan lagi sistemnya oleh PPTI, bisa memungkinkan untuk perubahan data. Bahkan misalnya dia bekerja dapat gaji 1 juta, terus kemudian disuruh orang tuanya studi lanjut, beralih ke status studi lanjut, itu boleh update. Tapi sekali lagi bahwa update-nya ini kalau bisa menguntungkan untuk gold standard ya, yang menguntungkan. Jadi kalau yang menguntungkan ya Mas. Kalau yang nggak menguntungkan, Bu sekarang saya udah nggak bekerja Bu, saya perlu update. Waduh jangan nanti biarkan aja ya. Iya udah jangan, nggak bisa dirubah gitu. Jadi nanti malah drop gitu. Itu tapi untuk semua alumni apa hanya untuk yang akan datang Mas? Yang akan datang. Kalau yang kemarin yang sudah yang kemarin sudah terlanjur ya. Kita nyimpen sendiri ya untuk mereka. Betul. Matur nuwun Mas. Matur nuwun Bu Nani. Kemudian untuk Bu Monika, kolom wirausaha itu diberikan gambaran yang jelas. Ini juga nanti kami pertimbangkan Bu Monika, terima kasih masukannya. Jadi ada gambaran-gambaran jelas yang mungkin umum dialami oleh para alumni gitu, misalnya nulisnya freelance, guru, tutor atau apa, atau guru les privat. Nah itu nanti mungkin, tapi kembali lagi kalau di kolom itu kesannya mengarahkan, itu nanti kami juga akan jadi dilematis. Nanti mungkin ada tambahan dari Pak Kasat. Jadi mengarahkan itu misalnya lebih baik kamu ngisi ini lah, itu di form itu kalau tersirat gitu agak ini juga, maksudnya nanti kami akan diskusikan lebih lanjut ya termasuk itu tadi. Tapi idenya maksudnya masukannya cukup berarti Bu Monika, terima kasih. Untuk yang masukan Bu Monika Doorpress di semester 2 atau di triwulan 4 saja ini juga menjadi menarik ya Bu Monika. Memang nanti akan kami diskusikan kembali Bu Monika. Memang benar ada beberapa fakultas yang kemarin mengadakan Doorpress di semester pertama itu alumninya kan sudah kemarin sudah dapat, fakultas ini sudah dapat di semester pertama gitu. Nah, mungkin nanti bisa dialihkan ke semester kedua semua supaya lebih termotivasi semua fakultas, semua elemen gitu, sehingga nanti di triwulan 4 kita closing dengan undian Doorpress dari sumber seperti tahun lalu, ya, seperti tahun lalu. Jadi sementara ini informasinya dari Pak WR3, mekanismenya seperti tahun lalu, jadi fakultas-fakultas menyediakan 1, universitas 2, sehingga nanti ada 10 handphone itu minimal seperti itu. Tapi kalau mungkin nanti ada perubahan, ya, kami informasikan ke Bapak Ibu PSI fakultas. Kemudian untuk olah data, Bu Monika, kalau misalnya olah data ini gimana ya supaya ada arahan, ini nanti kami akan mengadakan gitu, Monika, namanya workshop pengolahan data. Nah nanti Bu Monika sakit hadir dengan mahasiswanya saja Bu Monika, jadi didampingi mahasiswa sehingga nanti mahasiswa kan mengikuti, oh gini, nanti bisa membantu gitu, karena memang kami juga menyadari ada beberapa informasi atau data yang pengolahannya itu butuh pengolahan lebih lanjut. Nah ini mungkin kalau dengan adik-adik mahasiswa kami akan lebih fleksibel. Kalau misalnya adik-adik mahasiswanya mau menghubungi saya juga enggak apa-apa. Misalnya sudah kami adakan workshop, kemudian caranya begini-begini masih bingung, ya nanti bisa kami jelaskan lagi gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih berkenan untuk mencoba mengolah dari itu, nggak monggo. Kalau enggak nanti bisa dibantu adik-adik mahasiswa juga enggak apa-apa. Jadi ketika workshop Bapak Ibu yang hendak dibantu oleh mahasiswa dapat mengajak gitu, ayo ikut ini nih, coba nanti dengarkan ini Pak Kausar gimana nanti bisa kami berikan arahan begitu Bu Monika. Kemudian untuk user survei ini juga menjadi dilematis kami, karena memang sebenarnya user survei ini kan awalnya sangat efektif terjadi ketika
kohortnya TS-2 Bu Monika, tapi sekarang kan berubah TS-1, sehingga benar apa yang disampaikan Bu Monika tadi bahwa alumni kurang dari 1 tahun ini sulit untuk dipastikan atau berkenannya atasan untuk mengisi gitu. Oh iya mau Pak, nggak mau lah bagaimana, karena juga terkait juga ada data atasan yang tertutup gitu ya, jadi informasi atasan yang tidak berkenan diinformasikan gitu ya. Minimal kalau memang tidak diinformasikan itu diisi nama atasan, terus nomor HP-nya diisi 0 gitu aja, emailnya mungkin diisi 0, nanti kan paling enggak kita kalau bersurat gitu nih Bu Monika misalnya kepada manajer SDM Indofood Bapak Wahyudi misalnya, kan jelas ada namanya, minimal kan itu, meskipun emailnya nanti karena kita tidak punya kita bisa titipkan surat itu kepada alumni. Begitu. Kalau terkait dengan alumni yang kurang dari 1 tahun ini tidak bisa dinilai ya Bu Monika. Nah, misalnya kalau alumni yang tahun sebelumnya aja Pak, gimana untuk dilakukan trace secara user survey. Nah, user survey ini sebenarnya nanti korelasinya dengan data alumni Bu. Jadi misalnya alumni yang lulus namanya Joko, atasannya kemudian habis itu yang mengisi ya atasannya itu. Tapi kalau atasan ini mengisi atas alumni yang tidak di-trace gitu, atau misalnya atasannya ini menilai mahasiswa atas nama Adi, nanti akan di cross check gitu kan, Adinya ini ngisi nggak di tracer study, oh enggak ternyata, loh dia tahu dari mana. Nah ini nggak ada sinkronisasi data antara tracer study dengan user, maka semasa itu mungkin ada sinkronisasi mungkin masih bisa dibenarkan, artinya yang kita trace adalah atasan alumni yang mengisi, sehingga alasan kita melakukan tracing user itu adalah karena alumni itu ngisi ke kami nama atasannya Bapak atau nama tujuan untuk kita teliti secara feedback ke atasan itu nama Bapak atau Ibu yang diisi, nah gitu, sehingga harus korelasi di situ, tidak bisa dari langsung kita milih perusahaan terus beliau mengisi salah satu alumni yang tidak terdata pada tracer study, itu seyogianya tidak terjadi. Itu nggak Bu Monika, terima kasih masukannya, nanti kami diskusikan lagi. Mungkin ada tambahan dulu dari Pak Kasat, monggo. Terima kasih Pak Kausar, Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Tadi barusan saya nge-share untuk daftar hadir Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu yang hadir berkenan untuk mengisi pada link Google Form tersebut. Nah, saya rasa tadi sudah banyak sekali, panjang kali lebar kali tinggi mungkin yang sudah dijelaskan oleh Pak Kausar begitu ya, terkait dengan beberapa saran baik dari Bu Nani, dari Bu Monika begitu. Nah, memang kita di tahun ini banyak perubahan Bapak Ibu terkait dengan sistem yang akan kita gunakan begitu. Nah, mudah-mudahan dengan sistem yang baru ini dapat mengakomodir ya kesulitan-kesulitan yang dihadapi Bapak Ibu di tahun sebelumnya begitu, terutama alumni yang sudah mengisi. Nah, ternyata bulan depannya alumni tersebut ada perubahan data. Kalau di tahun sebelumnya tidak bisa dilakukan, nah tahun ini bisa dilakukan. Termasuk juga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kausar terkait dengan bagaimana strategi kita untuk mencapai 60% gold standard tahun ini, gitu. Salah satunya lebih baik memilih wirausaha ataukah memilih studi lanjut, begitu. Nah, namun tidak tertutup kemungkinan ada alumni kita yang bekerja, juga studi lanjut, juga berwirausaha jualan online. Nah ini kan luar biasa sekali, berarti kan memang multi talenta banget ini ya alumni kita begitu, sehingga bisa melakukan tugas yang multitasking seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu nanti disesuaikan saja apa yang perlu kita
diskusikan, yang hari ini belum sempat disampaikan, nah monggo nanti bisa disampaikan di grup, insya Allah di grup yang PIC lama di Treasure Study 2021 untuk all UNESA, insya Allah masih ada Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum bergabung, mungkin karena ada pergantian personel, nah monggo nanti bisa japri ke Pak Kausar, minta link WA-nya agar bisa dimasukkan begitu. Sehingga pada kesempatan ke depan kita selalu berdiskusi intens seperti itu. Ini hari ini sore ini kita sifatnya hanya apa ya istilahnya pendahuluan saja Bapak Ibu. Tapi the real kerja kita nanti ini mungkin mulai minggu depan ya. Baru mulai minggu depan baru kita gencar untuk menggali data dari alumni-alumni kita ini. Oke, saya rasa itu Pak Kausar. Jadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Pak Kausar. Oke, apa ada mungkin perlu diskusi lagi Bapak Ibu? Oh ya. Bapak Ibu monggo yang mau bertanya atau ini kami share daftar hadir itu juga ada sarannya Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu. Ini yang mengisi daftar hadir ini baru 12, baru 12. Monggo Bapak Ibu di sini totalnya ada sekitar 35. Monggo Bapak Ibu berkenan untuk mengisi daftar hadir begitu. Mungkin yang langsung mau bertanya, mau raise hand begitu. Monggo Bapak Ibu. Tadi Bu Monika ada tambahan pertanyaan di kolom chat, yaitu kalau misalnya nama pekerjaan gitu, nama usaha orang nanti kena masalah Pak paten. Nah ini mudah-mudahan informasi ini bukan untuk konsumsi eksternal. Kemudian diharapkan dengan nama identik yang dimiliki oleh masing-masing alumni kan tidak punya kesamaan atau kemiripan itu. Atau juga nanti bisa diberikan nama-nama unik ya Bu Monika, misalnya kayak saya Kausar 86 Education misalnya gitu. Jadi itu bisa menjadi, tapi kan ini hanya usaha kecil sehingga perbandingannya juga tidak mungkin sampai mengganggu dari sistem ekonomi dari perusahaan-perusahaan besar yang mungkin namanya kebetulan sama. Baik, siap. Oke. Terutama Bapak Ibu ini yang mahasiswanya dulu mendapatkan pendanaan PMW ataukah KBMI yang tingkat nasional, ASMI, PWMV yang untuk vokasi begitu. Nah, itu mungkin bisa disampaikan ke mahasiswanya. Jadi itu bisa dianggap bahwa sejak mahasiswa mereka sudah punya usaha. Nah, mereka ketika mendapatkan pendanaan PMW atau KBMI atau ASMI atau yang lainnya, ini mereka dianggap sebagai, kalau ketua itu berarti founder. Kalau anggota itu berarti co-founder. Nah ini bisa diisikan Bapak Ibu. Jadi saya yakin banyak mahasiswa kita yang mendapatkan pendanaan skema program mahasiswa wirausaha. Tahun ini saja kami mendanai 240 mahasiswa, 240 mahasiswa. Memang kalau dibandingkan dengan total mahasiswa kita, alumni kita per tahun rata-rata 5.000 gitu. Nah, tapi paling tidak ini bisa membantu capaian gold standar kita untuk tahun ini gitu. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu, monggo yang kita bisa diskusikan. Ini masih ada waktu 10 menit sepertinya. Monggo Bapak Ibu. Monggo mengisi saran-saran juga ini di daftar hadir, saya sertakan saran
barangkali bisa dimasukkan juga di situ. Mau Ini izin beberapa. bertanya, Bapak. Nggih, Izin monggo. bertanya. Nggih, monggo Bu Monika. Ya, kalau misalnya kan sekarang sudah lewat dari semester 1 ya, masuk semester 2. Itu Nggih. nanti dalam pelaporan itu berarti masuk pelaporannya seperti apa? Karena kan PIC nanti harus buat laporan, itu berarti masuk laporan semester 2 atau bagaimana? Apakah laporannya nanti dijadikan satu aja semester 4 atau triwulan 4 atau triwulan 2? Karena triwulan 1 kita mau nulis kan belum ada memang datanya. Jadi berarti mungkin laporannya itu dibuat 6 bulan sekali. Maksudnya usulan aja sih triwulan 2 dan 4 gitu. Karena program ya tetap kita melakukan ini mungkin pemantauan 3 bulan, tetapi sekarang sudah bulan Mei. Kemudian nanti waktunya berkaitan dengan UAS dan sebagainya juga mungkin ada kesibukan kalau mau minta tolong mahasiswa juga, Bapak Ibu dosen yang lain juga mungkin ada sibuk. Jadi khawatirnya ada kendala. Kalau harus nanti dilaporkan bulan Juni ya, akhir Juni atau Juli, itu nanti agak sedikit nabiak mungkin seperti itu. Tapi monggo bagaimana keputusannya. Tapi yang untuk triwulan 1 kan jelas nggak bisa. Itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Monika. Jadi terkait dengan laporan, memang kalau kami di universitas itu laporan kami adalah capaian triwulan begitu. Jadi tiap 3 bulan kami melaporkan kegiatan kami. Nah, untuk triwulan 1 kami memang belum ada capaian terkait dengan pengisian tracer study. Namun memang untuk triwulan 1 kami fokus melakukan restrukturisasi sistem begitu. Jadi kami mengembangkan sistem tracer study berbasis web ini mulai dari awal begitu sampai dengan tahap pengujian. Alhamdulillah sebelum hari raya, ini 1 minggu sebelum hari raya kita sudah merampungkan testing tahap akhir begitu, dan pada saat ini kami baru menyelenggarakan sosialisasi. Nah, bagaimana dengan laporannya? Nah, kalau kami di Universitas triwulan, nah monggo Bapak Ibu, kalau misalkan mau menggunakan laporan sifatnya triwulan, untuk triwulan 1 bisa diisi ini Bapak Ibu, pengembangan sistem begitu. Jadi memang kami di universitas masih concern di pengembangan sistem seperti itu. Nah, untuk di triwulan kedua, nah ini kan bulan Mei Bapak Ibu, masih ada 1 bulan ke depan, bulan Juni. Nah, di 1 bulan ke depan, bulan Juni ini nanti merupakan capaian triwulan kedua begitu. Capaian triwulan kedua. Nah, capaian triwulan kedua ini sudah masuk ranah respon rate dan gold standar. Jadi capaian dari masing-masing program studi, fakultas, bahkan di universitas nanti akan kita laporkan insya Allah di awal bulan Juli gitu, untuk triwulan kedua. Begitu untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat. Kira-kira seperti itu Bu Monika. Baik, terima kasih Pak informasinya. Sami-sami. Mudah-mudahan ya bisa. Luar biasa Bu Monika, tahun lalu paling tinggi ini di MIPA. Di MIPA ya. 100% ya Pak Kausar. Cuma sayangnya mahasiswanya nggak ada yang dapat door prize tuh. Oh, iya. Nah, ini. Nanti tambah dari Pak Sofan ada tenang. Maksudnya enggak begini Pak, usulan juga sih. Jadi untuk yang prodi yang ini mendapatkan tertinggi setelah triwulan 4 mungkin ya saya memang berharap bisa, tapi belum tentu juga saya ya, belum tentu prodi kimia, tapi mungkin prodi manapun yang dapat paling tinggi itu mungkin paling tidak tuh mahasiswa ininya dapat gitu, alumninya itu dapat. Jadi sehingga mereka pikir wah ini ada semangat gitu loh Pak. Untuk nanti kan dia akan ketular ke adik-adiknya toh. Adik kelas, dan itu akan selanjutnya juga oh ya ayo isi gitu. Sehingga nanti
diharapkan kan banyak yang ngisi. Nah, kalau semua rata-rata tinggi, ya kan nggak masalah ya, siapapun yang dapat begitu. Terima kasih. Terima kasih masukannya Bu Monika terkait dengan door prize begitu. Kelihatannya yang PPKN itu juga tinggi juga ya Bu Nani ya. Bu Nani 100%. Iya, 100% juga. Yang 19 itu ada yang 100%, ada yang 1 itu memang anaknya nggak bisa dihubungi. Iya. Satu anak itu bisa tanya ke Bu Opsi, sulit, bukannya kita nggak koordinasi ya, jadi anak itu memang luar biasa. Spesial case itu Bu. Spesial, jadi andaikan anak itu mau gitu ya sudah 100%. Sulit sekali. Terima kasih Bu Nani. Kurang satu. Jadi kalau dihubungi itu malah surveyornya nggak dibaca, langsung diblok. Kalau saya dibaca tapi nggak dibales. Luar biasa ini. Monggo ini dari FIS sudah banyak pertanyaan dari Bu Nani, dari MIPA ada banyak pertanyaan, dari saran-saran juga dari Bu Monika. Mungkin dari FEB dan FT ya Pak Kausar ya. Iya, FEB. Pak Salamun ini kan sedang nonton sepak bola loh Pak Salamun. Oh, nggih dah. Lawan Thailand ini, jadi mungkin teman-teman sambil lihat ke kanan. Oh, nggih. Si Pak itu loh, Pani. Nggak jadi lawan Malaysia Pak Salamun, lawan Thailand. Nggih. Monggo barangkali dari FT atau FEB ada pertanyaan sebelum kami tutup kegiatan sosialisasi pada sore hari ini. FT ini tertinggi ya se-UNESA ya. Ya Pak Kausar ya. Iya, FT tertinggi Pak. Luar biasa ini. Padahal alumninya juga banyak tadi kalau kita lihat. Prodinya juga banyak. Prodinya juga banyak. Nggih. Oke, saya pikir cukup Pak Kausar kalau memang tidak ada pertanyaan. Nanti kalau lagi. ada yang kurang bisa disambung grup Pak Salamun. Kalau misalkan masih kurang puas, besok bisa join lagi Bapak Ibu. Besok kita ada sosialisasi jam 3 sampai dengan jam 5 juga untuk beberapa molor-molornya jangan setengah jam toh ya. Iya, kita masih ngapunten nggih. Iya, tadi saya masuk keluar. Nggih. Ngapunten, mungkin jamnya ini Bapak Ibu terlalu mepet dengan jam sholat asar begitu. Jadi mungkin masih banyak Bapak Ibu yang lagi sholat asar, jadi kita tunggu sejenak. Atau disorekan saja sekalian Bapak. Disorekan tambah sore saja. nanti selesainya. Nah, itu nanti selesainya maghrib nanti. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu atas masukan, saran dan monggo Pak Kausar closing. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Kasat. Terima kasih Bapak Ibu juga yang telah hadir di sore hari ini. Mudah-mudahan kita bersama bisa mencapai kuantitas dan kualitas tracer study di masing-masing prodi kita bersama. Jika ada kendala mohon nanti segera didiskusikan supaya tidak berlarut gitu, karena pengalaman tahun kemarin kalau dibiarkan berlarut-larut malah tertinggal seperti. Nah, mudah-mudahan ini tidak ada lagi yang tertinggal, saling membantu dan saling memberikan kontribusi, khususnya nanti akan kembali ke prodi Bapak Ibu juga gitu. Akhir kata, terima kasih kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Indonesia menang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ayo nonton bola Bu Pak. Ayo. Udah nonton bola Bunda. Ayo. Keren ini.